Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Baiklah, ibadah persekutuan Kolom Jemaat Gemim Immanuel Bahu segera kita mulaikan dengan tata ibadah yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Diundang jemaat berdiri. Marilah kita beribadah kepadanya, Allah pencipta dan sang empunya gereja, yang memperkenankan kita semua boleh menyatu di sini mensyukuri segala anugerah dan berkat-Nya. Kita sambut dengan melakukan bersama-sama indahnya saat yang mari kita tabiskan ibadah ini, ibadah Kolom Jemaat Gemim Immanuel Bahu saat ini. Jadilah hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga. Silakan duduk. Marilah kita membawa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan Allah, persekutuan yang mengucap syukur atas segala kasih karunia dan berkat-berkat-Mu yang menyertai dan memberkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga kami, selaku persekutuan jemaat
kolom 1 sampai dengan 28. Kami ada sebagaimana kami ada, menikmati anugerah Tuhan dalam hidup ini. Namun ketika kita mau menoleh ke belakang, sesungguhnya banyaklah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama manusia yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh berdosa di hadapan-Mu. Kami memohon kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan, supaya kami layak dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan melalui persekutuan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Kita sambut dengan melakukan dunia semakin berkabut. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan yang memperkenankan kita beribadah di saat ini. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Oleh firman-Mu, kami memperoleh kekuatan baru, semangat baru untuk kami mau menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu, melalui persekutuan ibadah Kolom Jemaat Gemim Immanuel Bahu, kami memohon kiranya Roh Kudus hadir bersama dalam persekutuan ini, memakai kami sekalian selaku jemaat-Mu. Apakah kami sebagai anak-anak, kami sebagai orang tua dalam keluarga kami masing-masing, tetapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh memberi kekuatan baru dalam hidup ini. Roh Kudus berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Pertama Korintus pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 merupakan pembacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya demikian pula. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak bukan aku, tetapi Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidaklah menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan,
kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau mencerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian, saudara dan atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya di hidup hari-hari kita. Firman Allah jayalah. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat Kolom 1 sampai dengan 28 Gemim Immanuel Bahu, baik kita yang ada di sini di rumah gereja, tapi juga yang ada di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan oleh karena kita boleh menikmati hari yang penuh sukacita karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang-orang percaya kepadanya. Saudara-saudara, melihat kenyataan bahwa ada begitu banyak kegagalan hidup berumah tangga. Dan ini disebabkan oleh karena kita tidak dapat menempatkan hikmat serta memelihara dan menempatkan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, pembacaan kita mengatakan apa boleh hidup sendiri dan apa itu bertarak. Dan apa arti perkawinan bagi orang Kristen? Saudara-saudara, di Korintus terjadi suatu penyelewengan yang tidak terkendali. Karena orang Korintus menyembah Dewi Venus yang adalah Dewi Cinta. Berdasarkan hal ini, maka Paulus mengatakan, bagaimana atau lebih baik mana? Paulus mau mengatakan bahwa firman Tuhan sesungguhnya ada dan ditempatkan dalam hidup dari sebuah perkawinan supaya orang-orang Kristen atau kita tidak terjebak dalam dosa percabulan. Saudara-saudara, di sini firman Tuhan menceritakan tentang kedudukan suami istri dalam keluarga kita masing-masing.
Yang pasti setiap pribadi suami istri punya kedudukan yang sama dalam berumah tangga atau dalam berkeluarga. Dan jika kita melakukan hal ini dalam hidup berumah tangga, sangatlah indah. Dan apabila kita mampu menjaga keluarga dalam berumah tangga untuk mencapai suatu kebahagiaan secara terus-menerus, kita pun mampu menghadirkan kebahagiaan rumah tangga dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Adalah suatu keluarga yang kudus, yang perlu dijaga, dipelihara, yang martabatnya harus diperhatikan. Kita bandingkan dengan Matius 19 ayat 6a berkata, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saudara-saudara, di sini Yesus menegaskan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan atau tidak ada perceraian. Sesungguhnya sangatlah penting kita memelihara kehidupan beriman kita. Apakah itu laki-laki ataupun perempuan, tetapi juga suami dan istri. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyaknya rumah tangga yang mengalami kegagalan, maka kita pasti dimampukan oleh Tuhan Allah untuk memelihara kesetiaan terhadap suami dan istri, yang pada akhirnya mempertahankan pun tidak. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai keluarga Kristen, mari kita mampu hidup saling menjaga dalam kesetiaan akan janji kita kepada Tuhan Allah. Teristimewa, mari kita saling menerima setiap kelebihan dan kekurangan yang ada pada masing-masing kita. Apakah itu laki-laki atau perempuan, suami atau istri, supaya sekalipun begitu besarnya persoalan dan pergumulan kita berumah tangga, atau begitu besarnya tantangan di masa kita menjalani hari-hari hidup sebagai pribadi laki-laki dan perempuan, maka kasih dan kesetiaan akan membawa kita pada suatu kehidupan yang berbahagia, pada suatu kehidupan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita yang menyediakan persembahan, mari kita beri itu dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, sambil kita dituntun dengan lagu Rindukah Engkau Mendapat Berkat. Mintalah kepada Bapamu yang jaga
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kiranya kami untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Tetapi juga ajarlah kiranya kami dan ingatkanlah terus kepada kami untuk senantiasa menghormati setiap pilihan hidup masing-masing kami, baik yang memilih kawin dan tidak. Kiranya Tuhan menjaga setiap pilihan hidup yang senantiasa kami ambil dalam hidup ini. Sungguh kami percaya Roh Kudus berkuasa atas perkawinan kami. Karena itu Engkau sucikan setiap perjalanan hidup rumah tangga kami, agar kami dijauhkan dari setiap tawaran-tawaran duniawi yang membuat iman kami goyah sehingga merusak kekudusan perkawinan dan perjalanan hidup pribadi kami lepas pribadi. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan yang memuliakan Engkau. Engkau juga hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Biar kiranya Engkau membentuk kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, supaya kami mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam pernikahan kami. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami dengan Roh-Mu, agar supaya kami tidak akan membeda-bedakan status perkawinan, dan biarlah kami mampu untuk menjaga dan tidak merusak kepercayaan dari pasangan hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami untuk boleh belajar dari apa yang disaksikan oleh setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi, untuk tidak menyalahgunakan setiap karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kuduskanlah kiranya kami untuk taat dan setia mengikuti kehendak-Mu sesuai dengan janji yang kami ucapkan dalam perkawinan, supaya dijauhkanlah kiranya kami dari bentuk perceraian. Terima kasih Bapa, kami boleh memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau menguduskan semua bentuk persembahan syukur yang boleh kami persembahkan di hadapan-Mu, agar semuanya dapat dikelola demi kemuliaan nama Tuhan, lewat kerja pelayanan yang ada di kolom kami. Berkati pengurus BIPRA,
tetapi juga tim doa yang ada di bawah pimpinan pelayan khusus para penatua Syamas yang ada di kolom kami masing-masing. Mampukanlah kiranya mereka untuk melakukan kerja pelayanan secara bersama-sama, mendatangkan damai sejahtera supaya menyenangkan hati Tuhan. Beri sehat kuat bagi jemaat-Mu yang ada di kolom kami masing-masing, tetapi juga para hamba-hamba Tuhan, para penatua Syamas, para pendeta, guru agama, pegawai, kostor, diberkati senantiasa. Berkatilah juga tim multimedia, pemain orgen, kantoria, yang boleh memberi diri dalam kerja pelayanan di malam ini, supaya mendatangkan berkat sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkenan kiranya Engkau menguduskan setiap hidup kami, supaya kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, tetapi juga wabah virus corona yang tidak pernah usai dari kehidupan kami. Kami tegak berdiri, menatap tentang masa depan kami, untuk melihat tentang Tuhan yang senantiasa hadir di setiap situasi dan kondisi yang kami alami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mengajar gereja berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan tutup ibadah kita, diundang berdiri, kita sejanji patuhan. Kita
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah persekutuan Kolom sudah selesai. Selamat kita bersyukur.